Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf SPDI. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 6 Pesangan Siblakrung, Kecamatan Pesangan Siblakrung, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Saya adalah mahasiswa PPG Kemenak dalam jabatan Bek 1 tahun 2025, Prodi Guru Pendidikan Agama Islam, Universitas Institut Agama Islam Negeri Luk Semawe dengan nomor induk 20246103660. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 materi iman kepada Rasul. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sudah siap belajar hari ini? Baik, kalau sudah siap belajar hari ini, Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Maka untuk memberkati pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ya, baiklah. Maju ke depan. Baik, teman, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita mau menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang memimpinnya? Baik, ke depan. Indonesia
Nah, pada materi yang sebelumnya kita belajar apa? Pada materi yang sebelumnya kita belajar tentang iman kepada malaikat. Malaikat Allah. Masih ingat malaikat Allah? Masih. Ada berapa? 10. Alhamdulillah, masih ingat malaikat Allah. Malaikat yang penjaga surga apa namanya? Malik Rizwan. Ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita memasuki kepada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah ataupun menjelaskan arti iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, yang pertama menjelaskan arti iman kepada Rasul Allah. Yang kedua, menyebutkan sifat-sifat Rasul. Dan yang ketiga, membuat karya atau poster tentang keteladanan sifat-sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah dengan baik. Nah, penilaian yang Bapak nilai pada hari ini, yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan kalian, dan yang ketiga keterampilan kalian. Nah, sebelum kita lanjut tentang masalah iman kepada Rasulullah, ada pertanyaan, kenapa kita harus meneladani sifat Rasul? Siapa yang bisa jawab? Salah enggak apa-apa, benar alhamdulillah. Ya, coba. Sebagai bentuk taat kepada Allah. Alhamdulillah, benar. Tepuk tangan kepada kawan-kawan telah menjawab. Apa tadi jawabannya? Sebagai bentuk taat kepada Allah. Sebagai bentuk taat kepada Allah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, pernahkah kamu berusaha jujur seperti Nabi Muhammad? Pernah. Nah, alhamdulillah, berarti walaupun kita belum seperti Nabi Muhammad, kita harus berusaha sekuat-kuatnya untuk menjadi orang yang jujur, yang amanah. Nah, satu lagi pertanyaan dari Bapak, yaitu apa jadinya kalau di dunia ini tidak ada Rasul? Siapa yang bisa jawab? Apa jadinya kalau di dunia ini tidak ada Rasul? Siapa yang bisa jawab? Ya. Tidak ada contoh teladan yang baik. Ya, terima kasih buat Ananda Afifa. Ya, tepuk tangan buat Ananda Afifa. Ya. Nah, anak-anak, mari kita membuka buku paket masing-masing, halaman 116. Halaman 116. Mari buka buku paket masing-masing. Sudah dapat? Nah, yang pertama, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Materi ini membahas pengertian dan pentingnya beriman kepada Rasul Allah kita juga, karena Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beriman, arti daripada iman. Apa arti iman? Percaya. Kalian bertanya kepada Bapak, apakah ada HP di kantong Bapak? Kalau Bapak menjawab tidak, berarti Bapak tidak jujur. Ada.
Di kantong Bapak ada api. Yang kedua, iman artinya percaya bahwasanya Rasul itu utusan Allah. Rasul adalah utusan Allah. Rasul merupakan manusia biasa, tetapi manusia pilihan, berbeda dengan kita. Alhamdulillah, kita adalah umat Muhammad. Maka kita harus meneladani sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad. Yang kedua, apa itu Rasulullah? Apa itu Rasulullah? Apa itu Rasul? Tadi sudah apabila jelaskan tentang iman Rasul. Sekarang apa itu Rasul? Definisi Nabi dan Rasul. Nabi menyampaikan kepada umat. Nabi dan Rasul. Definisi daripada Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan menyampaikan kepada umat. Yang mana umat Nabi? Contohnya umat Muhammad, yang mana? Kita umat Muhammad. Yang kedua, perbedaan Nabi dan Rasul punya misi khusus dan dari Allah untuk umat. Ya, misi Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kita adalah untuk memperbaiki akhlak. Untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang ketiga, manusia pilihan. Rasul dipilih oleh Allah untuk menyampaikan petunjuknya. Maka kalau tidak ada Rasul, di dunia ini tidak ada petunjuk. Yang selanjutnya, nama-nama Rasulullah yang wajib kita ketahui. Nama-nama Rasul, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ada berapa? 25. Yang pertama Nabi. Yang ke-25 Muhammad. Yang kedua Idris. Pandai. Dah bisa hafal nama-nama Nabi dan Rasul. Nabi yang ulul azmi ada berapa? 5 Nabi yang ulul azmi. Ada 5 Nabi yang ulul azmi. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui 25. Di antara 25 tersebut ada Nabi yang ulul azmi. 5 orang Nabi ulul azmi. Nabi yang dikatakan dengan Nabi ulul azmi ialah Nabi yang mempunyai peristiwa lain daripada Nabi yang lain. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tetapi api tidak mau membakarnya. Kenapa? Karena dengan izin Allah. Maka setiap sesuatu yang kita lakukan harus mempunyai izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, dah kan tadi satu yang Bapak sebutkan yaitu Nabi Ibrahim. Pernah dengar kisah Nabi Ibrahim? Pernah. Nah, selanjutnya Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi menerima wahyu dari Allah? Apakah langsung berjumpa dengan Allah ataupun melalui perantaraan? Waktu Nabi menerima wahyu dari Allah, yaitu melalui malaikat Jibril. Sudah kita belajar yang kemarin tentang malaikat. Ya, melalui perantaraan malaikat Jibril,
Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada contohnya Nabi Musa menerima kitab Taurat. Nah, setelah itu Nabi Isa menerima kitab Injil. Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menerima kitab Al-Quran. Nah, selanjutnya kita belajar tentang sifat-sifat Rasul. Siapa yang tahu tentang sifat-sifat Rasul? Hah? Tahu? Sifat-sifat Rasulullah. Enggak ada yang tahu? Yang pertama Siddiq. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Siddiq apa artinya? Ya, tabligh menyampaikan Allah dengan jelas dan benar. Alian amanah dapat dipercaya dan penuh tanggung jawab. Fatana. Cerdas bijaksana dan memiliki Jadi pemahaman mendalam. Jadi Nabi mempunyai empat sifat. Siddiq, tabligh, amanah dan fatanah. Nah, anak-anak, yang keselanjutnya mari kita lihat video. Video tentang beriman kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya semuanya jadi pokoknya. Baik pada semuanya, kali ini kita akan belajar beriman kepada Rasulullah. Nah, beriman kepada Rasulullah merupakan rukun iman keempat dalam Islam. Dalam Islam dikenal dengan Nabi dan Rasul. Iman keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Nabi adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk diamalkannya dan kemudian tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk diamalkannya dan kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak wajib, maka Rasul wajib ya. Nah, dalam Al-Quran diketahui ada 25 Nabi Rasul. Siapa saja itu? Untuk mengetahuinya, mari kita bernyanyi nama 25 Nabi Rasul bersama Musa dan Harun. Mari kita mulai. Nabi dan surga Allah Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Ayub Muhammad dan Mustafa. Muhammad sahabatnya yang diingat sangat diingatkan. Allah muliakan Nabi menjadi surga. Allah hidup saleh
Ibrahim Ismail Yaqub Yusuf Ayub Sulaiman Ilyas Ilyas Isa Muhammad Mustafa. Alhamdulillah, kita telah menemukan 85 nama Nabi dan Rasul. Jangan lupa untuk menempatkannya ketiga. Nah sekarang perlu kita Nabi Muhammad SAW ini berilah Al-Amin kita baca. Oleh karena itu manusia memberikan kepada Rasul Allah. Nah demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mengamati video tadi, adakah anak-anak untuk bertanya di mana kelompok mana yang ingin bertanya? Coba pertanyaannya. Apa saja tugas-tugas Rasul, Pak? Siapa yang bisa jawab? Kelompok B bisa jawab. Coba. Tugas-tugas Rasul menyampaikan wahyu. Tepuk tangan buat kelompok B. Untuk kelompok A bisa jawab. Apa tugas-tugas Rasul? Membimbing umat. Tugas-tugas Rasul adalah yang pertama telah dijawab oleh kelompok A. Apa tadi? Menyampaikan wahyu. Yang kedua telah dijawab oleh kelompok B tentang membimbing umat. Nah, kita lihat tugas-tugas Rasul yang telah Bapak jelaskan tadi. Tugas-tugas Rasul yang pertama menyampaikan wahyu. Yang kedua, coba baca. Yang semangat. Yang kedua, memberitahukan petunjuk kepada umat manusia. Yang ketiga, menjelaskan ajaran. Yang keempat, memberi. Yang kelima, yang keenam, nah, yang ketujuh, dan yang kedelapan, menunjukkan jalan menuju kebaikan dan keselamatan. Nah, anak-anak, untuk kita lebih semangat lagi, mari kita ice breaking. Coba, 1, 2, 3. Sifat Allah Nabi Rasul ada 4. Baik amanah, blik panah, sifat amanah percaya, tabligh menyampaikan, karena itu cerdas. Blik menyampaikan, karena itu cerdas. Kurangan. Nah, setelah ice breaking, Bapak akan membagikan LKPD kelompok. Ini kelompok yang pertama. Ini kelompok yang kedua. Ini kelompok yang ketiga. Kerjakan tugas bersama-sama. Setelah mengerjakan tugas, kita diskusikan di depan kelas. Ada yang sulit? Jawabannya
Nah, kelompok ketiga pilih sikap Rasul. Coba kalian pilih mana sikap Rasul yang bisa kalian tiru di sekolah. Coba kalian kerjakan. Amati pertanyaan yang ada per kelompok. Kerjakan sama-sama. Setelah itu kita diskusikan di depan kelas. Pilih 3 sikap Rasul yang bisa kalian tiru di sekolah. Apa saja? Tadi udah siap semua kan? Udah siap, Bapak ambil nanti presentasi di depan masing-masing. Coba kelompok mana yang presentasi? Nah, coba ke depan. Semua. Semua bangun ke depan presentasi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu kelompok A. Lembar kerja peserta didik kelompok. Nama kelompok, kelompok A. Ketua kelompok Afifah Zahira. Anggota Hafizah Syukran Zaki Nabila. Lembar kerja peserta didik kelompok. Nama kelompok A. Ketua kelompok Afifah Zahira. Anggota Hafizah Syukran Zaki Nabila. Kelompok 1. Mengenal Rasul Allah. A. Aktivitas 1. Jadilah 5 dari 25 nama Rasul yang wajib kita ketahui. 2. Tuliskan 2 mukjizat dari Rasul yang kalian sebut. 3. Diskusikan bersama. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nama Rasul 1. Adam alaihi salam. 2. Idris alaihi salam. 3. Sulaiman alaihi salam. 4. Ibrahim alaihi salam. 5. Musa alaihi salam. Mukjizat. Nabi Sulaiman bisa berbahasa binatang. Nabi Ibrahim tak mampan dibakar. Kesimpulan kelompok. Tuliskan perbedaan Nabi dan Rasul menurut hasil diskusi kalian. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk dirinya dan umatnya. Ya, saya akan duduk kelompok pertama. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Semangat. Kelompok yang kedua. Coba bangun semua. Kerja kelompok. Nama kelompok. B. Ketua kelompok. Rihanna. Anggota Nabi Sayan Faiz Maya. Aktivitas. Apa saja tugas-tugas Rasul? Diskusilah dan tuliskan. Tugas Rasul menyampaikan wahyu. 2. Pilih 1 Rasul lalu tuliskan 3 sikap teladan beliau.
Sikap teladan adalah Nabi Muhammad. 3. Sikap teladan Nabi Muhammad adalah jujur, amanah, dan disiplin. Ya, sudah siap. Benar. Anak-anak, setelah tadi teman-teman mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing dari kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua dan yang ketiga, ada pertanyaan di antara kelompok? Ada? Nah, anak-anak, setelah presentasi tadi, sekarang kita mengambil kesimpulan. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan di antara kalian semua? Nah, coba. Kesimpulan kita hari ini adalah mengetahui sifat-sifat Rasul ada 4, yaitu siddiq, amanah, dan tabligh fardana. Ya, bagus untuk kelompok 1. Yang lain siapa lagi? Kelompok 2. Bisa mengetahui kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi. Ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3. Mengetahui Nabi yaitu adalah tugas Rasul. Ya. Yaitu menyampaikan wahyu dan membimbing manusia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan lembar evaluasi untuk dikerjakan. Lihat dulu cara mengerjakan lembar evaluasi. Yang pertama, temukan 10 nama Rasul dalam kotak ini secara menurun dan mendatar. Ada kan? Huruf Y, A, D, A, M, O, N, U, H, P. Ada kan? Nah, yang kedua, pasangkan sifat wajib bagi Rasul dan artinya. Dijodohkan. Selanjutnya, pasangkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Silakan bekerja. Jangan lupa tulis nama. Sudah siap anak-anak? Ya. Alhamdulillah. Kita kumpulkan. Sekarang kita mengambil kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah tentang beriman kepada Rasulullah. Maka iman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat. Mentasdikkan dengan hati, melafalkan dengan lidah.
Kak, yang selanjutnya kesimpulan kita adalah Bapak akan perkuatkan lagi kesimpulan pelajaran kita hari ini, sifat-sifat Rasul, siddiq, tabligh, amanah, dan fatanah. Siddiq adalah jujur dan selalu benar dalam perkataan dan tindakan. Sedangkan tabligh menyampaikan wahyu Allah dengan jelas dan benar. Amanah dapat dipercaya dan penuh tanggung jawab. Fatanah artinya cerdas, bijaksana, dan memiliki pemahaman mendalam. Selanjutnya, sebagai kesimpulan juga adalah tugas-tugas Rasulullah yang telah kita pelajari pada hari ini adalah tugas Rasul menyampaikan wahyu, menjelaskan ajaran Allah, memberitahukan petunjuk Allah kepada umatnya, dan memberi pemahaman tentang aturan agama, memberi teladan, mengajarkan perilaku baik dan untuk diikuti, dan membimbing umat, menunjukkan jalan menuju kebaikan dan keselamatan. Kesimpulan, beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang wajib kita imani. Rasul adalah utusan Allah yang membawa petunjuk hidup. Tidak ada Rasul, maka kita tidak ada petunjuk hidup. Iman kepada Rasul memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meningkatkan iman kepada Rasul, maka kita dapat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ingat selalu, ada iman di hati kita, berarti ada Rasul di hati kita. Iman, ihsan, dan Islam. 3 hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Nah, anak-anak, jadi untuk pelajaran kita hari ini tentang beriman kepada Rasul, setelah Bapak jelaskan panjang lebar, dan setelah kita mengambil kesimpulan daripada tujuan pembelajaran di awal tadi, maka pada hari ini pelajaran kita sudah memadai. Maka untuk pelajaran pada pertemuan yang ke depan, jadi kita menjadi anak saleh. Jadi Bapak ulangi sekali lagi, jangan lupa belajar di rumah waktu pulang nanti tentang anak saleh. Nah, anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.